Pemirsa, terima kasih Anda masih terus menyaksikan Prime Time Talk. Saya kembali lagi ke Pak Haryono. Pak Haryono, pilkada serentak sebentar lagi akan segera digelar di 2017. Apa kira-kira PR terbesar kita supaya tidak dalam beberapa bulan ke depan kita menyaksikan mereka satu persatu berguguran menjadi tersangka, Pak Haryono? Jadi yang pertama, kita harus tampilkan baik itu dari ICW, dari Kementerian Dalam Negeri maupun dari KPK dan penegak hukum lainnya harus menampilkan bahwa bagaimana pengaduan dari masyarakat. Sehingga masyarakat tahu bahwa profil dari masing-masing yang akan dipilih ini bagaimana. Jadi jangan sampai kita sudah memilih, ternyata yang kita pilih itu ternyata yang korup. Dengan demikian paling tidak ini akan bisa merupakan upaya pencegahan dari sejak dini. Jadi segala macam informasi disampaikan. Kemudian yang kedua terkait dengan laporan harta kekayaannya itu harus betul-betul ditelusuri oleh KPK. Jangan sampai hanya sudah cukup dia sudah menyampaikan LHKPN, that's it, selesai. Harusnya dilakukan analisis, evaluasi apakah dari hasil-hasilnya itu ada yang dicurigakan. Kalau ada yang mencurigakan, artinya itu harus segera disampaikan kepada publik, tentunya melalui KPU ya, KPU yang menyampaikan hal-hal demikian sehingga publik itu mengetahui bagaimana sebetulnya calon dari pimpinannya ini. Apakah calon pimpinan ini nanti berpotensi untuk masuk penjara atau memang betul-betul akan membangun wilayahnya. Jadi itu yang harus dilakukan yang terkait dengan waktu dekat ini. Kemudian yang berikutnya, kalau nanti memang betul-betul terjadi korupsi, artinya tidak ada kata lain harus diberikan hukuman yang seberat-beratnya, yang maksimal. Baik. Jangan sampai umpamanya ya karena dengan meringankan segala macam. Unsur-unsur meringankan itu harus betul-betul segera dihapuskan. Pokoknya yang unsurnya hanya satu, memberatkan. Yang memberatkan saja, yang meringankan sudah tidak usah dihitung lagi ya Pak Haryono. Mas Tama tadi. Iya, nggak usah dihitung gitu, gitu Mbak. Iya, baik Pak Haryono, pertanyaan terakhir, perlukah kemudian kalau wacana yang pernah kita dengar beberapa bulan lalu KPK ditempatkan di daerah untuk lebih memperkuat lagi pengawasan? Nah itu juga penting. Jadi paling tidak pengawas internalnya itu punya partner. Dia punya partner, ada segala sesuatu dia bisa sampaikan kepada KPK. Atau KPK yang memaksa dia untuk memberikan laporan kepada KPK di daerah. Karena kan kalau tetap di Jakarta agak kesulitan. Okay. Laporannya juga mungkin tersendat, kemudian untuk mereka datang agak tersendat. Jadi dengan adanya KPK itu ada shock terapi untuk masing-masing kepala daerah. Baik, terima kasih Pak Haryono Umar untuk waktunya bersama Prime Time Talk. Ya, sama-sama, Mbak. Ya, saya kembali ke Mas Tama untuk closing statement, Mas Tama. Ini sama seperti pertanyaan saya ke Pak Haryono 2017, mau ada pilkada serentak, jangan sampai nanti setelahnya kita melihat berguguran satu persatu. Iya, kalau kita lihat ya soal trendline, fundraising udah lewat, masa-masa fundraising, masa-masa dia mengumpulkan uang. Kalau memang dia seorang petahana. Kalau membalikannya setelah menjabat. Karena sudah, ini kan, artinya sudah, ini berarti memang yang petahana-petahana sudah mulai dihitung. Okay. Nah kemudian yang berikutnya adalah tadi soal verifikasi. Karena hampir sebagian besar soal laporan dana kampanye itu kan bukan hal yang transparan begitu. Nah, kalaupun laporan sudah masuk, KPU ini harus kerjasama karena KPU tidak punya kapasitas untuk menilai harta. Ajak PPATK, ajak KPK. Jadi pada saat tadi dana kampanye itu dilihat, betul-betul libatkan. Jadi betul-betul profesional, hitung betul-betul. Itu satu. Jadi kelihatan kalau emang dia hartanya banyak yang nggak jelas, banyak yang tidak, lebih baik itu dijadikan pertimbangan untuk tidak meloloskan. Daripada ntar begitu jadi, kemudian dia diproses secara hukum, tersangka atau dihukum, artinya akan ada cost lagi nanti untuk pergantian, pemilihan ulang, dan lain sebagainya. Nah kemudian yang kedua, ini juga ada tantangan yang besar untuk partai politik ya. Karena apa? Dalam pandangan saya, beban tinggi kalau bicara soal pilkada itu ada pada partai politik. Sebelum dia jadi calon aja, dia harus beli perahu dalam tanda kutip. Nah ini beli perahu udah biaya, belum mempersiapkan tim sukses, belum kemudian menyiapkan mesin-mesin politik, kampanye dan lain sebagainya. Menurut saya ini harus dipertimbangkan dan dikontrol betul-betul lebih efektif sehingga tadi upaya-upaya mengambil uang ketika dia selesai menjabat ini bisa direduksi dari awal. Oke, baik. Terima kasih Mas Tama untuk waktunya bersama kami. Dan pemirsa, demikianlah Prime Time Talk kali ini. Anda bisa mengirimkan informasi dan saran kepada kami melalui email di news@berita1.tv atau follow kami via Twitter, Facebook, dan juga YouTube. Atas nama seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Tasya Liutmila mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.